Perdana Menteri Israel Netanyahu telah menegaskan bahwa bagi Israel perang ini belum berakhir. Dalam cuplikan yang telah dirilis dari wawancara eksklusifnya dengan program 60 menit di CBS yang dijadwalkan tayang malam ini. Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa program nuklir Iran masih sangat utuh, meskipun Israel dan Amerika Serikat telah banyak melemahkannya, dan bahwa program tersebut harus benar-benar dibongkar. Nah, ketika ditanya bagaimana ia membayangkan hal itu terjadi, pemimpin Israel tersebut menjawab dengan tegas. Ia berkata, kutip, masuk ke sana dan menyingkirkannya. Dan bahwa situasi yang ideal adalah adanya kesepakatan dengan Iran yang memungkinkan baik Amerika Serikat maupun Israel untuk secara fisik melakukan hal tersebut. Namun Netanyahu tetap menolak untuk memperjelas apa yang sebenarnya akan terjadi jika kesepakatan pada akhirnya tidak tercapai dengan Republik Islam Iran. Dan saat ini bersama kita ada koresponden senior kami, Owen Alterman, dan analis keamanan kami, Yakov Lapin, untuk membahas hal ini. Pertama-tama, saya ingin bertanya padamu, Owen, bagaimana pendapatmu tentang komentar yang disampaikan Netanyahu dalam wawancara dengan CBS itu? Dia sepertinya menyiratkan bahwa kesepakatan hampir menjadi satu-satunya cara bagi mereka untuk bisa mengakses uranium ini secara fisik. Ini adalah wawancara yang beresiko. Lihat. Israel sedang mendapat serangan di Amerika Serikat setelah perang yang tidak populer, di mana Netanyahu secara pribadi menuduh Natasha telah menyeret Donald Trump ke dalamnya. Jadi bagi Netanyahu untuk tampil di televisi nasional di Amerika Serikat dan memberikan saran tentang apa yang perlu dilakukan, serta memberi isyarat kemungkinan eskalasi, Anda akan bertanya-tanya apa keuntungan potensial dari muncul di siarang dan melakukan hal itu. Saya rasa tujuannya adalah untuk membela perang dan membela alasan mengapa perang itu dilakukan. Dan mungkin itulah yang akan muncul dalam wawancara yang lebih luas. Saya pikir ada beberapa pembenaran untuk itu, untuk mencoba meyakinkan masyarakat Amerika tentang perang tersebut. Namun, untuk benar-benar secara terbuka menyerukan langkah yang lebih jauh, serta memberi isyarat bahwa harus ada eskalasi, meskipun itu penting dan kita semua memiliki tujuan yang sama, Anda akan bertanya-tanya, apakah ini adalah motif dan strategi yang tepat untuk mencapainya? Benar, saya ingin membahas politik dari wawancara ini sebentar lagi. Tapi pertama-tama, saya ingin beralih ke kamu, Yakov, dan benar-benar membicarakan tentang pesan yang disampaikan di sana, benar? Karena di satu sisi dia mengatakan satu-satunya cara untuk benar-benar melumpuhkan aktivitas nuklir Iran adalah dengan masuk langsung ke sana dan mengambil uranium itu. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan baik oleh Israel maupun Amerika Serikat dari perspektif militer. Jadi pada akhirnya itu membuat kesepakatan menjadi satu-satunya pilihan. Jadi jika dikatakan perang ini tidak bisa berakhir sampai itu terjadi, bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Jadi pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa mengambil uranium itu dengan paksa, saya tidak akan mengatakan bahwa itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh ASA dan Israel. Itu adalah sesuatu yang mereka pilih untuk tidak lakukan sampai sekarang. Kenapa mereka memilih untuk tidak melakukan itu sampai sekarang? Karena itu adalah operasi yang sangat rumit. Tapi mereka sudah mengatakan, maksud saya kedua belah pihak sudah berkali-kali mengatakan bahwa kami telah, kamu tahu, menghilangkan ancaman eksistensial yang ditimbulkan oleh uranium ini. Jelas itu belum terjadi. Jadi mari kita uraikan ini. Ada masalah uranium dengan pengayaan tinggi. Dan saya hanya mengatakan bahwa ada opsi mengambil uranium itu dengan paksa. Itu hanya operasi yang sangat rumit. Dan jelas mereka jauh lebih memilih menyelesaikan ini dengan kesepakatan dari sudut pandang itu. Sekarang, jika Anda melihat secara keseluruhan, apa itu program nuklir Iran? Itu bukan hanya HEU, uranium dengan pengayaan tinggi, yang saat ini tidak dapat diakses oleh Iran. Itu terkubur dan berada di bawah pengawasan terus-menerus. Dan jika mereka mencoba mendekatinya, mereka akan dibom. Mereka tahu itu. Itulah sebabnya mereka tidak mendekatinya. Jadi itu berada di wilayah Iran, tapi tidak dapat diakses oleh orang Iran. Lalu, ada 3 lokasi pengayaan uranium, yaitu Isfahan, Fordow, dan Qom. Tempat-tempat ini, dan Natanz tentu saja, adalah tempat di mana uranium diperkaya. Tempat-tempat itu sudah dihancurkan pada bulan Juni lalu. Tempat-tempat itu belum dibangun kembali. Iran tidak sedang memperkaya uranium. Tidak ada seorang pun yang memantau Iran sekarang yang berpikir bahwa Iran sedang memperkaya uranium dalam jumlah yang signifikan. Infrastruktur pengayaan mereka telah dihancurkan dan belum dibangun kembali. Jadi ancaman eksistensial itu sudah berhasil ditekan. Masalahnya sekarang adalah kita sedang memfokuskan perhatian pada apa yang tersisa, yaitu uraniumnya itu sendiri. Tapi mereka saat ini tidak punya kapasitas untuk memperkaya uranium itu. Sekarang, apakah mereka akan mencoba membangun kembali kapasitas itu? Siapa yang tahu? Maksud saya, mereka ingin membangunnya kembali. Kita tahu mereka memang ingin melakukannya. Tapi bahkan jika mereka melakukannya, Israel sudah punya keunggulan yang sangat besar. Mereka akan mengawasi upaya-upaya itu. Dan saya berasumsi, anggap saja ini tebakan liar, bahwa Israel tidak akan diam saja dan membiarkan mereka membangun kembali program nuklir mereka, lalu tiba-tiba berhasil seperti sebelumnya. Saya rasa itu tidak realistis. Jadi pada akhirnya, ancaman nuklir telah berkurang secara signifikan jika Anda melihat pada pengayaan, fasilitas, dan infrastrukturnya.
Sekarang kita sedang menyoroti masalah HEU ini. Tapi HEU itu saat ini, meskipun berada di wilayah Iran, tidak dapat diakses oleh pihak Iran. Dan saya rasa penting untuk menekankan hal itu. Baiklah, saya ingin kembali kepada Anda, Owen, tentang keputusan untuk ikut serta dalam wawancara eksklusif dengan CBS ini. Bagaimana Anda memperkirakan Trump akan menerima pesan dari Perdana Menteri Israel Netanyahu bahwa perang belum berakhir? Lihat, saya tidak berpikir bahwa hal itu akan terlalu memengaruhi Trump. Pada akhirnya, Trump memiliki perhitungannya sendiri, baik secara politik, geopolitik, sampai batas tertentu, maupun ekonomi. Saya tidak berpikir dia akan terlalu terganggu karena Netanyahu menyampaikan hal ini ke dalam diskusi publik di Amerika Serikat. Hanya karena Netanyahu sendiri saat ini tidak terlalu populer di Amerika Serikat. Jadi apa yang dikatakan Netanyahu memiliki pengaruh yang jauh lebih kecil dibandingkan dulu, saya kira termasuk di kalangan Partai Republik. Jadi jika di masa lalu ada kekhawatiran di Gedung Putih, bahkan di era Biden, bahkan di masa lalu yang dulu lama ini, bahwa Netanyahu akan datang ke Amerika Serikat, masuk ke dalam perdebatan publik Amerika, dan melemparkan sebuah gagasan. Dan gagasan itu entah bagaimana akan memberikan tekanan pada pemerintahan. Saya hanya bertanya-tanya apakah dalam situasi seperti ini, hal itu benar. Kita sudah memiliki perang yang tidak populer. Kita juga sudah memiliki seorang presiden yang setidaknya tidak terburu-buru menuju eskalasi. Kita belum melihat adanya perpecahan publik antara Trump dan Netanyahu, setidaknya tidak secara luas. Namun, kalau saya berada di Gedung Putih dan menjadi penasihat Donald Trump, saya tidak akan terlalu khawatir soal ini. Tapi memang ada laporan saat ini bahwa ada perpecahan antara Washington dan Israel terkait apa saja yang seharusnya termasuk dalam kesepakatan komprehensif dengan Iran. Bagaimana pendapatmu tentang perpecahan itu? Apa perpecahan itu menurutmu, Yakov? Lihat, pertama-tama, kita sudah sering mendengar banyak laporan tentang perpecahan, dan banyak di antaranya ternyata tidak benar. Saya tidak mengatakan bahwa yang satu ini juga tidak benar. Saya hanya sangat berhati-hati terhadap laporan-laporan seperti ini. Kita sebenarnya tidak tahu. Jelas bahwa Israel punya fokusnya sendiri, dan Amerika punya fokusnya sendiri. Mereka tidak selalu sejalan. Itu sangat masuk akal. Ngomong-ngomong, soal sinyal BB dan Trump ini, menurut saya justru ini menguntungkan Trump. Ini seperti good cop, bad cop. Dia bisa bilang ke Iran, lihat, kita bisa lakukan ini dengan cara saya dan membuat kesepakatan. Atau, saya akan membiarkan Israel bertindak bebas, kalau boleh dibilang begitu. Saya rasa itu hanya memperkuat postur deterennya terhadap Iran. Dan karena itu, saya percaya bahwa ini sebenarnya sudah diperhitungkan dan dilakukan dengan sepengetahuan pemerintahan Trump. Serta sangat mendukung tekanan yang dia berikan kepada Iran. Pertanyaannya adalah, bagaimana masyarakat Amerika menerima hal ini? Nah, Itu menarik, tapi saya menerima apa yang kamu katakan, Yakov. Masalahnya adalah, ini tidak membantu Israel. Itulah masalahnya. Dia adalah Perdana Menteri negara Israel. Dan dengan membawa daftar keinginan kepada masyarakat Amerika, mengingat keadaannya di mana dia dituduh secara salah, mari kita anggap begitu. Tapi dia dituduh menyeret Amerika Serikat ke dalam perang yang sejak awal tidak populer. Dan kemudian datang dengan daftar keinginan, itu tidak membantu Israel. Sekarang bukan berarti dia tidak boleh melakukan wawancara. Ada banyak pesan bagus yang bisa disampaikan Netanyahu dalam wawancara itu. Dan mungkin setelah kita melihat seluruh wawancara, pesan-pesan itu akan tampak di sana. Membela Israel, membela strategi Israel, membela tindakan Israel, membela perang, membela legitimasi perang itu. Ini adalah pesan-pesan yang baik untuk disampaikan Netanyahu. Dan dia adalah penyampai pesan yang baik untuk itu. Tapi, untuk benar-benar mengajukan daftar keinginan untuk tindakan selanjutnya, untuk tindakan di masa depan, itu jauh lebih berisiko.